Ya, shalom saudara. Saya ulangi lagi ya. Shalom, saudara-saudara yang paling dikasih, dicintai oleh dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, hanya Dia yang bisa mencintai, mengasihi kita secara pribadi, secara personal, karena Dia di luar waktu dan ruang. Dan kita yang mendengar kabar baik ya hanya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu harus melihatnya bahwa kita itu duduk dekat kaki Tuhan, mendengar, memandang Tuhan, ya. Jadi mata kita bukan tertuju kepada ke bawah atau malu atau ke maut atau mati atau kuburan, tapi kepada Yesus. Ya, kita sekarang sudah sampai bab yang ke-19 bagian kedua dari buku Unmerited Favor yang dalam perjalanan yang kita renungkan. Saya sendiri pribadi mendapat pewahyuan pribadi yang luar biasa, saudara. Jadi gini ya, ketika kita duduk mendengar, kadang-kadang mungkin kalau manusia itu nggak bisa rendah hati ya. Minggu lalu kita dengar terakhir kan tentang rendah hati gitu ya. Mau dengar tadi kayak Pak Budi, kita tuh nggak merasa sudah ngerti semua. Ya enggak. Ya, tapi kita terus mau makan dari Yesus. Saudara percaya nggak? Saya dapat poinnya seperti ini. Jadi ketika kita dikatakan berusaha atau apa tuh, labor ya, bekerja untuk enter masuk tanah perjanjian atau rest, tempat perhentian Tuhan, itu seperti ini sebenarnya. Kadang-kadang kita terdistraksi kan, teralihkan dengan banyak hal, banyak persoalan, seperti Maria dan Marta ya, Marta khususnya ya. Kita sudah dengar dia teralihkan banyak hal untuk maksud melayani Yesus padahal. Tetapi dia nggak jadi memilih yang terbaik. Nah saudara, begini maksudnya. Nanti kalau kita akan dengar nih sebentar ya. Kalau minggu lalu kan kita dengar tentang Maria, terus Musa gitu ya. Musa sampai waktu dia nggak ada apa-apanya ya, bahkan dia menyebut dirinya nggak bisa ngomong, baru dipakai. Nah, sebentar kita akan melihat tentang Daud, tentang Eliezer, tentang Ruth, yang akhirnya saudara bisa melihatnya gini. Iya ya, kalau kita memilih yang terbaik, yang kata Tuhan ya, seperti hari ini nih, saudara dengar seperti ini, nggak sia-sia nih, benar-benar nggak sia-sia. Saudara terus aja. Ya, jadi maksud saya gini, ini bukannya formula-formula atau teknik-teknik atau apalagi tuh. Kita harus banyak doa, banyak dengar firman, dengar beribadah, seperti bukan begitu ya. Ketika saudara duduk, masuk, saudara dan saya itu akan begini. Itu favor itu ngalir sehingga kehidupan kita itu kita heran gitu. Iya ya, kok saya hidup ketemu hal-hal yang di depan itu bukan seperti orang dunia itu ya, bisa gini. Ketika dia dapat sesuatu aja dia udah siap-siap gini. Jangan bangga dulu loh. Nanti dapat yang bagus, nanti siap-siap yang jelek gitu. Oh, hidup manusia seperti roda, dia bilang. Kalau lagi di atas, banyak orang yang takut. Kenapa? Karena dia takut gini. Waduh, sekarang di atas nih. Besok bisa di bawah. Nah, begitu. Nah, saudara dan saya nih gini. Saudara masuk God's rest, tempat perhentian Tuhan. Dan saudara nggak usah pikirin nggak usah pikirin soal makanan, soal minuman, soal pakaian. Seolah-olah ya, secara personal. Tapi Tuhan yang mikirin. Dan kemudian waktu kita jalan, ketemu tuh. Saudara coba tangkap ya. Jadi kita bukan ketemu formulanya gimana. Ya harus doa 6 jam, baca Alkitab 10 pasal. Bukan.
Ya, tapi kita masuk enter the rest, mungkin kita berdoa. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kita perkatakan firman. Kita berbahasa roh. Kita Holy Communion. Kita baca Alkitab. Lagi baca Alkitab ya. Kita itu benar-benar ketemu Yesus gitu. Maaf ya. Ketemu Yesus. Jadi bukan apa yang harus saya lakukan, bukan. Kita duduk aja ketemu Yesus. Nah, waktu kita buka Alkitab misalnya, nanti Tuhan yang beri tuh. Tuhan yang beri. Ya jadi kita nggak usah pusing, bener-bener rest gitu. Ini apaannya? Bukan. Paham ya? Seperti nanti kita lihat ya, atau saya boleh baca lagi dah ya dari Pengkhotbah 9 ayat 11. Karena ini akan membuktikan nih. Pelan-pelan ya saya baca lagi ya. Bagaimana Salomo, raja yang begitu hebat, begitu berhikmat, ya. Dan dia menyatakan gini, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan, ya, kemenangan dari race kan mestinya yang cepet, ya, mesti yang cepet kalau yang race. Mau race mobil, mau race motor, mau race lari, race ya, racing tuh apa? Perlombaan, bukan untuk yang cepat dia bilang. Dan keunggulan perjuangan tuh the battle, peperangan, bayangin. Tuhan bilang gini, bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Wah, dia berhikmat sih, pinter sih, makanya dia dapat hidupnya makmur, hidupnya bisa makan. Enggak, Tuhan bilang. Kekayaan bukan yang cerdas bahkan. Karunia atau favor. Nah, itu bicara favor nih, spesifik kita nih. Bukan untuk yang cerdik cendikia. Bahkan Tuhan bilang, saya pilih spesial nih. Yang bodoh dari dunia, yang nggak terlalu, yang bukan punya jabatan, yang bukan punya koneksi. Nah, seperti gitu. Kita udah dengar minggu lalu ya. Karena waktu, nah ini karenanya nih, sama-sama baca ya. Waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib itu apa? Chance tadi, kesempatan. Artinya apa? Coba tangkap ya. Kara, ini kan udah mulai kara nih. Time, waktu, dan tempat gitu. Tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itu dialami siapa? Dialami semua, dan kita memiliki waktunya Tuhan gitu, karanya Tuhan. Caranya gimana Pak Melki? Saya mau tuh. Makanya dibilang masuk. Nah, contoh-contoh yang kayak gini nih, misal gini. Saudara baru duduk di sini dengerin. Ya, coba saudara tangkap secara spirit. Saya dengerin aja gitu. Ya, sama-sama nih, saya juga kan ngomong juga dengerin. Nah, saudara tiba-tiba nangkep gini. Iya ya. Saya dapat hari ini, nggak khawatir kemarin tuh gini. Nggak nyeselin kemarin. Kan? Ya, dibilang nggak sesalkan yang kemarin. Coba saya seperti Pak Melki, sekolahnya tinggi. Misalnya gitu. Kan seselin namanya. Atau masa depan, khawatir. Gimana kalau gini? Gimana kalau COVID nggak habis-habis? Gimana kalau ini? Usaha saya gimana? Nah, khawatir ke depan. Nggak begitu. Karena di luar hari ini nggak ada favor, dibilang nggak ada kemurahan. Tapi kalau hari ini kita duduk nih, dan besok, dan waktu berikutnya kemudian, kita duduk dengar Tuhan, duduk dengar Tuhan. Kita akhirnya melihat hidup kita gini, iya ya. Waktu saya butuh ada. Waktu saya gini ada, orang lain kena, saya enggak. Bukan kita sombong nih. Kenapa? Karena Tuhan tempatkan kita akhirnya di tempat yang tepat, waktu yang tepat. Nanti kita lihat benar-benar ya. Ya jadi kita kalau dengan bab yang ke-19 ini kita bilang ini tiap hari. Iya ya, seingat-ingatnya kita bilang ya Tuhan minta ke arahmu hari ini gitu. Minta ke arahmu hari ini. Ya. Waktu dan kesempatan ya. Atau tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, kita sekarang start ya. Contoh Daud nih. Saya contohin Daud. Nih Daud siapa sih? Daud itu dia nggak punya planning, saudara. Ya, Daud itu memelihara domba ayahnya. Cuman 2-3 ekor di padang belantara. Di padang gurun gitu. Bapaknya aja lupa waktu ingat ya Samuel mau ngurapin raja.
Bapaknya aja udah nggak inget tuh punya anak satu lagi. Saking banyaknya. Anak laki semua. Tapi dia itu rest di situ. Dia bergaul sama Tuhan, ya kan? Dia kenal Tuhan. Emangnya dia punya rencana gini, nanti ya suatu ketika nih, gua ketemu raksasa, gua bunuh raksasa nih, gua jadi mantu raja. Enggak, saudara. Enggak kepikir sama dia. Sama nih sama saudara dan saya nih hari-hari ini dengerin gitu, dengerin. Ya, kita sama-sama nih dengerin ya firman Tuhan. Nah, ketika dia itu bawa, ayahnya tiba-tiba panggil, sini, ada si Daud tuh. Lu pulang lu, sini nih. Nih bawa nih roti sama keju nih buat kakak-kakak lu di medan tempur. Dia nggak disuruh berperang, enggak. Disuruh. Nah, inilah waktu dan kesempatan, lihat ya. Waktu dan kesempatan yang dia nggak bisa create, nggak bisa ciptain. Tapi disitulah hebatnya nih saudara nih. Saudara nggak mikir gitu, nggak lagi mikir gitu. Nggak mikir misalnya, waduh nanti gue mesti dapat berkat, gue beli gini, beli ini, beli saham, beli ini misalnya. Enggak. Saudara dengerin gini aja, tiba-tiba tak aja ada peluang, ada kesempatan. Nah itu yang orang pikir, wah si Melki hebat loh misalnya gitu. Bukan. Saudara percaya nih, lihat ya. Saya langsung lompat dulu. Jadi kalau dari pandangan dunia, akhirnya Daud itu benar-benar nothing gitu, nothing, zero. Orang masih muda, masih anak-anak di mata tentara berpengalaman, dan nggak punya profesional sama sekali, nggak bisa latih pedang, latih tombak, nggak ada. Nah makanya dari pandangan dunia, jadi point of view dari pandangan dunia itu benar-benar sangat merendahkan. Saya lompat ya. Tadi kan kita dengar ya, ternyata kata Tuhan bukan yang cepat, bukan yang kuat. Bahkan bukan yang pintar, bukan yang berhikmat yang dapat yang hal-hal yang luar biasa ya. 1 Samuel 17 ayat 43 bagian A. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, ini orang Filistin siapa? Si Goliat. 40 hari 40 malam dia berkoar-koar. Semua orang Israel takut semua. Daud gak punya apa-apa, dia cuma lihat Tuhan aja selama ini. Makanya dia ngomong gini. Dari Filistin, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Tuh gitu ya. Lihat saudara, dari point of view manusia bener gitu. Ini orang apa-apaan gitu. Nah, sekarang saya mau kasih lihat buktinya bahwa Daud itu cuman mau bawa roti dan keju ya, suruhan ayahnya buat kakak-kakaknya. 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya. Di ayat yang lain 2-3 ekor kambing dombanya. Jadi saudara, kalau saya ini gini, ya Pak Melki jemaatnya berapa sih? Saya nggak peduli. Sementara saya makan, kasih karunia, memberitakan kabar baik. Dan saudara tinggal dengar amin, amin. Terima aja gitu saudara. Nanti kan Tuhan yang kerja. Dari diri kita aja Tuhan yang kerja, dari dalam keluar. Sekeliling kita Tuhan yang kerjain semua. Menempatkan kita pada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Coba bayangin, bukan saudara lagi, keluarga saudara, istri, suami, atau anak-anak, cucu, mantu, semuanya dilindungi, dipelihara gitu. Coba luar biasa nggak? Pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatannya dan pergi, jadi roti dan keju ya. Ada ayat lain katakan gitu. Seperti yang diperintahkan Isai bapaknya ya. Sampailah ia ke perkemahan di lembah terbantin ketika tentara keluar untuk mengatur barisan mengangkat sorak perang. Tuh bisa pas. Ya, di tempat yang tepat, sama-sama kalian di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nggak punya planning loh. Daud nggak pikir, gue berangkat nih, gue lihat nih. Enggak. Dia tunduk aja. Berangkat. Oke Pak, sini saya bawain. Ya. Jadi tidak memandang peristiwa hal-hal kecil. Nah ini kita belajarnya gitu. Nah ketika kita udah dengerin nih, kan kita duduk nih denger. Apa sih Tuhan mau ngomong sama saya? Nanti ketangkap secara spirit. Nah dalam perjalanan hidup kita, mungkin besok, mungkin itu kita dapat peluang, kesempatan. Itu tuh tercipta gitu aja sama Tuhan. Karena udah ditempatkan gitu. Berapa waktu yang lalu kita ditanya kan sama Krishna tuh soal predestinasi. Karena itu udah
Sebelum dunia dijadikan udah ada. Dan Tuhan tinggal taruh aja. Kan kita dengan kehendak bebas kita, Tuhan, saya sekarang di dalam Yesus. Ya udah, saya mau di atas ruang dan waktu. Tuhan tempatkan saya di karahmu. Dengan begitu saudara bayangin ya. Zakaria 4 ayat 10 bagian A. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa yang kecil. Ya bahasa Inggrisnya ada tanda tanyanya. For who had despised the day of small things. Ya. Jadi saudara, ketika kita nih kayak gini. Kadang-kadang kan sering juga saya bilang. Kadang-kadang orang take it for granted gitu. Pada kesempatan-kesempatan ini buat saya, buat semua. Saya jadi pikir-pikir ini. Saya nggak mau beban juga membacakan firman. Tuhan, saya nggak mau beban. Saya mau senang-senang aja gitu. Menikmati. Karena peristiwa-peristiwa kecil ini, dalam tanda petik kecil ini, yang membuat Daud jadi gembala 2-3 ekor domba, jadi Raja Israel. Minimal dia hari itu mengalahkan raksasa, yang semua orang Israel nggak berani. Yang kedua, dia jadi mantu raja, saudara. Siapa yang sangka coba dalam sehari? Ya. Nah, lihat, perhatikan. Ketika Daud itu mendapat kesempatan itu, dia jadi gini. Nggak seperti orang lain yang lain. Melihat ke dirinya sendiri. Dia lihat Tuhan. Nah, saudara juga sama. 1-17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Semua merit. Merit itu artinya upaya manusia. Kesanggupan manusia. Pedang, tombak, lembing. Lu ahli semua dah, dia bilang ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia gak batang bawa namanya sendiri. Lu lawan gue lo, si Daud nih. Daud jagoan. Ya bukan. Langsung dia bilang gitu. Ya, langsung dia sebut Panglima Bala Tentara, nama Tuhan semesta alam. Ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Langsung saudara dan saya memiliki pandangan yang seperti itu, saudara. Coba bayangin hidup saudara di depan. Masa depan. Hari-hari saudara. Kalau saudara terus saja duduk, dengar, duduk, dengar, duduk, dengar. Apa nggak Tuhan kasih tahu gitu? 46 bagian A. Hari ini juga. Tuh, lihat ya. Dia nggak pakai besok-besok nih. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Siapa yang ngalahin? Ya Tuhan. Cuman dia bilang ini, Tuhan lewat saya, pala lu putus. Gitu. Ya. Coba saudara bayangin deh. Ya, jadi nggak ada kualifikasi. Nggak ada rencana si Daud. Dia cuman lihat aja ada perkara-perkara kecil, ya dia lakukan aja. Pergi aja. Dia pergi juga dia nggak tahu harus begini, harus begitu. Orang lain yang pikirin, wah mesti pakai tameng, mesti pakai gini. Raja, saya nggak bisa gerak nih begini. Dia balik aja dari dirinya sendiri. Paham ya saudara ya? Jadi bukan yang, sekali lagi, bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang berhikmat, bahkan bukan yang cerdas, cerdik cendekiawa, bukan. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu. Tuh lihat ya, jadi mentally kita akhirnya tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Tuhan itu Savior, Tuhan itu Yesua. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Dia udah tahu bahwa peperangan itu milik Tuhan. Kalau saudara dan saya nih semua tahu nih lama-lama. Dari awal peperangan bukan milik Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Yosua perang, semua bukan milik manusia. Sampai di perjanjian baru sama juga. Tuhan yang menaruh musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Nah, coba bayangin kehidupan saudara. Ketika kita menghadapi masalah justru ya, bukan rumus-rumus saudara. Jadi banyak saya juga sering ngomong ya kepada banyak gitu. Iya Pak, Bapak ngomong teori doang. Yesus karyanya sempurna. Yesus sudah lakukan gini, Yesus sudah lakukan gini. Yesus begini, Yesus begini, Yesus begitu. Terus praktisnya apa Pak? Saya pedagang Pak. Saya punya masalah anak Pak. Saya punya masalah suami. Saya punya masalah istri. Saya punya masalah A, B, C, D, E, F. Apa praktisnya? Coba saudara.
Padahal ini praktis sekali. Kadang-kadang saya balik. Maria duduk dengar Tuhan, Tuhan kasih tahu. Ya, duduk dengar solusi supranatural, sama-sama kan solusi supranatural. Kalau saudara nggak duduk dengar, saudara nggak ngerti 5 roti 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang atau 12.000 orang. Lebih, sisa 12 bakul, nggak ngerti. Dan kita juga nggak perlu ngerti gimana caranya. Yang kita tahu gini, ya Tuhan sediain begitu aja ketika dibutuhkan. Ya, sebab di tangan Tuhan nah pertempuran. Pertempuran apa yang saudara hadapi? Sekarang saudara dan saya tahu raksasa bagaimana yang bisa lawan saudara. Masalah sebesar apa yang saudara takuti. Kalau saudara tahu bahwa saudara dan saya itu orang yang paling disayang Tuhan. Orang yang paling dikasihi Tuhan. Semua raksasa juga roboh di hadapan saudara. Tapi apa? Kita tahu ya, Tuhan yang berterang. Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Semangat kita bicaranya. Saya juga semangat bicaranya. Gak bisa mati, saya gak bisa. Gitu misalnya. Kenapa? Karena saya tahu jadinya. Secara spirit, secara roh jiwa tuh saya tahu bulat gitu. Tahu bulat, bukan tahu bulat yang digoreng 500 ya. Tahu benar-benar bahwa Tuhan tidak lagi menghukum saya gitu. Siapa yang tahu di dunia ini? Nggak ada yang tahu, saudara. Orang-orang Kristen juga banyak yang nggak tahu kan. Lihat ya, luar biasa ya. Mazmur 37 ayat 23, saya lanjut nih. Waktunya cepet banget. Tuhan menetapkan ya, atau dalam kurung order. Order tuh diatur. Tuhan menetapkan, dia bilang, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara tiap hari ngomong, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya itulah, saudara adalah a good man. Berkenan tuh a good man. Kalau bahasa itu accepted juga kan sering kita lihat berkenan, dikenan. Karena saudara dikasih, saudara dikenan. Well pleased. Karena saudara well pleased, saudara ada Yesus, surga terbuka di atas kepala saudara. Buktinya Pak, coba dong terusin. Duduk aja. Istilahnya gini, mati masuk surga deh. Nggak bakal mati sih sebenarnya, ngomongan itu juga nggak penting nih buat saya. Tapi maksudnya, oh gitu ya caranya Tuhan ya. Bukan teknik-teknik dong Pak, bukan. Nanti urusan anak saya beres Pak. Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih langkah-langkah. Nah ini baru langkah-langkah kan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Coba deh, mulai tangkap ya. Jadi berarti benar ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu, saya ditetapkan langkahnya. Kalau Tuhan yang lengkapin tangga saya besok, gimana? Ya jejak Tuhan mengeluarkan lemak katanya di Alkitab. Ya pasti dipelihara saudara. Amin. Lihat nih, Pengkhotbah 3 ayat 11, kembali ke Pengkhotbah ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Luar biasa nggak? Allah yang kekal udah menetapkan langkah kita ke arah Tuhan. Right place at the right time, tempat yang tepat di waktu yang tepat. Terus indah lagi. Ya kita tinggal sabar aja atau jalanin aja. Ya bahkan ia memberikan kekekalan. Ya ini bicara kekekalan. Itu bicara apa selalu? Bicara dimudahkan lagi. Kita masuk time-nya Tuhan. Ya, dalam hati mereka. Tetapi manusia, nah manusia di luar Yesus ya, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara paham, karena saudara dan saya memiliki hikmat Kristus. Saudara dan saya tenang. Nggak nyeselin masa lalu, nggak gelisah masa depan. Coba bayangin. Satu-satunya resiko gini. Wah ternyata Tuhan nggak ada gitu. Itu satunya resiko dan itu ya atau Tuhan Yesus nggak mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Kan udah jelas. Bagi kita percaya. Makanya Amsal 23 ayat 18 bilang gini. Karena masa depan sungguh ada. 1 detik dari sekarang udah masa depan. 1 menit, 1 hari, seminggu, masa depan. Tuhan bilang apa? Sungguh ada.
dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harapan yang kayak gini tuh dibilang gini, your hope will not be cut off. Cut off tuh jadi nggak akan hilang tuh gini. Kemarin Tuhan janji, terus kita udah berharap gitu. Taunya enggak. Enggak begitu, saudara. Pokoknya saudara dipelihara bener-bener ya, yang masa depan tuh sungguh ada. Sungguh ada tuh Tuhan yang ngomong. Jelas ya? Coba ya kita terima ya, kita terima. Tuhan itu benar-benar ya mempunyai masa depan bagi kita, masa depan yang luar biasa. Amin. Nah sekarang kita masuk judulnya ini, doa hamba yang nggak disebutkan namanya katanya ya. Hamba yang tidak disebutkan, karena ini Zakaria ya, Eliezer, Eliezer tuh hambanya Abraham ya. Abraham bilang, Eliezer cariin istri nih buat Ishak anak saya. Tapi jangan di orang Kanaan sana, di kampung saya ya. Nah, si Eliezer nih pinter. Ini muncul Kara pertama kali oleh kata Kara itu Eliezer ini. Ya sebenarnya hamba yang tidak disebutkan namanya tuh sampai namanya aja nggak disebut gitu. Ya, di ayat yang lain kita tahu menurut ini ya hamba yang paling dipercaya sama Abraham ya Eliezer namanya. Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, si Eliezer ini, Tuhan Allah Tuhanku, dia bilang Allahnya Abraham ya. Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Nah, tercapai tujuanku itu Kara. Sampai aku tuh sampai di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Pada hari ini. Tuh, jelas ya, bolak-balik. Kalau bahasanya Tuhan tuh hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu, tunjukkanlah hesetmu, kasih karuniamu, favormu kepada Tuanku Abraham. Ketemu gak dia? Ketemu. Gak lama dia ngomong gitu, Ribka datang, kasih minum ontaknya. Langsung saudara kan saudara bayangin. Dia juga gak punya planning, dia gak dibilang ini, Abraham nanti ketemu ya saudara gua tuh, nah anaknya dari pokoknya sepupunya si Ishak nih, ada yang namanya Ribka, lu cari deh, nanti lu bawa ke sini. Abraham ngomong gitu juga enggak. Tuh, lihat ya saudara ya. Apalagi saudara dan saya sekarang bayangin. Saudara khawatir apa? Makan, minum, pakai, keuangan, bisnis. Ayo, sebut semuanya itu udah disiapin tuh. Di belakang saya ada gambar Kanaan tuh. Cuman saudara berjuang, labor to enter the rest. Tadi kembali lagi ya di awal saya bilang apa? Saudara tenang aja. Misalnya saudara berdoa, berbahasa roh, Tuhan saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Bahasa roh, hiralah. Kayak nggak tahu doa lagi, hiralah bara. Saudara lagi baca Alkitab atau dengerin firman. Banyak kan firman? Dengerin aja. Nggak nyambung pak, nggak ada hubungan pak firman yang Bapak sampaikan sama masalah saya. Nyambung. Nah gitu aja. Saudara denger, tiba-tiba bukan metode masalahnya. Tiba-tiba kita gini, wah saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Segala persoalan saudara tiba-tiba ting aja. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Saya nangkap sesuatu. Ya saudara mudah-mudahan nangkep ya. Nah sekarang orang yang tadi Eliezer selesai lah ya. Dia ketemu, dapat. Nah itu ucapan pertama kali. Nah sekarang kita bagian terakhir ya. 5 menit terakhir kisah Rut ya. Rut janda Moab. Janda Moab miskin lagi. Suaminya anaknya Naomi mati lagi, bapak mertuanya mati, semua meninggal. Ya, Orpa iparnya pulang, dia balik. Nah, saudara ini nobody benar. Ini kalau orang Kristen baru benar-benar zero. Tapi dia bilang ini, saya mau ikut Allah Israel jadi Allah saya. Ya. Tuhan Israel saya, Tuhan saya. Pergi kamu ke Tuhan kamu. Nggak mau, pokoknya saya mau ikat perjanjian dengan Allah Israel. Sama seperti saudara. Ya. Saya buktikan nih, Ulangan 23 ayat
3. Seorang Amon atau seorang Moab. Amon sama Moab ini anaknya siapa? Si Lot ya. Incest lagi sama anak-anaknya. Ya, jadi udah parah deh ya. Janganlah masuk jemaah Tuhan sampai keturunannya yang ke-10. Tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Udah ada ayatnya di hukum Taurat. Tetapi dikasih karunia lebih tinggi dari hukum Taurat. Bahkan Rut kita tahu masuk dalam silsilah Yesus. Di Matius 1. Saudara bayangin. Tetapi ketika dia itu bersandar kepada favor Tuhan, duduk dengar. Jadi saudara bukan duduk terus dengar. Ya nggak tahu lah ngomong apa. Jangan saudara, terima. Hidup saudara akan berubah benar-benar deh. Ya, jadi Rut itu benar-benar mengalami segalanya yang bertentangan dengan dirinya. Orang 10 keturunan nggak boleh masuk. Tapi ketika dia masuk aja ke tempat perhentian Tuhan ya, Israel, dia ke Bethlehem kan, rumah roti Bethlehem, Lehem roti kita tahu, Bet rumah, ya, sama mertuanya Naomi, seketika dia ada di tempat yang tepat, gitu. Ya, pertama dia ngandalin Tuhan lo ya, ngandalin kemurahan Tuhan nih. Rut 2 ayat 2 bagian A. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, ya, di mana I may find favor. Dia belum apa-apa udah carinya favor. Di mana? Ya ini kalau gambaran gereja ya di gereja seperti ini. Dia datang aja di tempat orang yang ada lagi nuai jelai. Saudara duduk di sini sama nih. Sama saya. Anggap aja kita makanin gitu. Nah belakangan dipelurukin sama Tuhan. Dia tahu nggak? Dia nggak tahu. Dia pergi dia nggak tahu apa-apa, saudara. Saudara nggak tahu apa-apa. Tapi saudara dapat solusi semua. Dipelurukin sama Tuhan, sama malaikat, sama semua. Ya. Ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ya, yang nyabit, yang nuai atau yang khotbah, wah Pak Melki atau Pak Budi atau siapa, Jeffrey mah udah sini udah banyak taunya, nggak peduli saudara. Kita semua butuh yang sama. Kebetulan. Nah, sama-sama katakan kebetulan. Nah, inilah karah juga. Bukan kebetulan karena karahnya tuh happen ya. Dia berada di tanah milik Boas. Siapa Boas? Kinsman redeemer, penebus kaumnya. Orang ya yang berasal dari kaum Elimeleh. Siapa Elimeleh? Ya bapak mertuanya. Almarhum mertua laki-lakinya. Penebus. Gambaran siapa? Gambaran Yesus. Wah, saudara nggak perlu planning apa-apa kalau gini. Saudara duduk, dengar, diam, dengar. Ya, tapi ingat ya, saya bilang ya, sekalipun kita startnya dari nggak punya apa-apa, bodoh atau terbuang dari dunia, kalau saudara duduk, saudara nggak tetap bodoh gitu, atau tetap nggak terhormat. Tadi kita udah dengar Daud, seketika satu hari, ya, Rut dari mungutin gambaran jelai itu gambaran Yesus kan kita tahu. Kita makanin aja roti. Jangan jatuh-jatuh padahal. Ditambahin sama Tuhan. Saudara denger tiap minggu, tiap hari Minggu lagi dengerin. Tambahin sama Tuhan. Ya. Sampai jadi pemilik ladang. Kenapa? Karena dia menikah sama Boas. Saudara saya bukan menikah sama Yesus? Ya, menjadi. Dan benar-benar derajatnya naik tinggi itu dalam sesaat tuh. Seketika. Jadi melahirkan Obed. Obed tuh ayahnya Isai. Isai itu ayahnya Daud. Ya. Perempuan-perempuan yang masuk dalam silsilah Yesus. Nah, saudara, sampai sini saya nggak panjang lebarkan lagi. Tapi saudara lihat, ya, kalau saudara dan saya menangkap, ya, belajar cara kerjanya Tuhan, ya, labor to enter the rest. Sekarang kita ngerti. Oh, lu mau bilang ini penting, masalah begitu banyak. Saya duduk dekat kaki Tuhan, saya memilih yang terbaik. Ya, bukan formula, bukan teknik-teknik, bukan rumus-rumus. Dengar. Ayo Tuhan bisa bilang gini, ambil Mel,
Lagi bangun, ketemu orang ini, begini, begitu. Ya, dan lebih lagi, ya, gak terbatas Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati.